Assalamualaikum, welcome back di Gosti yang ke-35, Jelajah Kuliner Pasar Gede. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini day 2 in Solo. Sebenarnya nggak day 2 ya, karena nyampe Solonya itu malam. Jadi sebenarnya ini baru hari pertama kehitungnya ya buat kita keliling-keliling. Tapi dari road tripnya ini hari kedua. Dan pagi ini langsung check out. Tadi dimulai dengan berenang dulu, terus check out karena kita mau nyari sarapan ke Pasar Gede. Ini adalah Masjid Zayed yang lagi viral di Solo. Kalau kayak ke Solo boleh mampir, tapi kalau buat parkirnya emang agak susah ya kalau buat Jumatan. Jadi mending buat sholat yang biasa aja gitu, sholat 5 waktu. Nah, ini kita sekarang mau OTW ke Pasar Gede. For your information, Pasar Gede tuh lokasinya strategis banget, deket ke tempat-tempat yang kalau kata aku sih place to go-nya di Solo. Nah, kalau ke Pasar Gede, aku seringnya sih parkirnya itu di dekat kelenteng ini karena si memang parkirnya tuh baik, suka ngasih slot dan juga dia aksesnya gampang kemana-mana. Jadi ya, kalau kata aku sih mending parkir sini. Nah, sekarang udah nyampe di Pasar Gede. Di sini tuh semua ada ya, dari mulai pakaian, makanan, terus jajanan-jajanan ada semua. Pokoknya komplit banget, sampai elektronik juga ini ada. Pokoknya kalau Pasar Gede tuh kayak pusatnya gitu loh di Solo, dan banyak yang bilang sih murah-murah di sini. Segala ayah guys ini. Jadi buat oleh-oleh juga ada, buah-buahan ada, sayuran ada, daging ada, baju ada, ya dagang ayam ada, dagang laut ada. Yang aku salvok dari Pasar Gede tuh ya, jadi di sini tuh makanan mentah sama makan udah mateng sama yang tempat-tempat makan kayak gini tuh bersatu padu gitu. Jadi kadang kita makan tapi depan kita tuh bisa jadi orang yang jualan ayam, lucu banget. Bumbu-bumbu pecel juga ada komplit semua. Ya, lagi nggak ada. Belum jualan apa tutup ya? Biasanya di sini nih, tapi nggak ada. Nah, terus kalau ayam-ayaman, ayam goreng di sini. Belum jualan. Pagian. Nih, ada ayam panggang khas Klaten juga yang katanya sih bumbunya enak. Tapi aku masih kangen sama dimsum Umayum Cha. Yuk, kita ke food courtnya. Let's go. Tuh lihat ayam panggang yang laris manis. Dimsum Umayum Cha ini ada di lantai 2 food court Pasar Gede. Bukanya jualannya dari jam 8 pagi sampai sehabisnya, tapi mendingan datangnya pagi-pagi ya karena takutnya kehabisan karena ini memang rame banget. Mantap sih. Lihat sepagi ini tapi udah ngantri. The best banget sih, bukanya dia jam 8 jadi bentar lagi. Gak apa-apa antri dikit, tapi memang se-worth dan seenak itu. Buat dimsum dengan harga 3.000-an per pieces ini tuh udah the best banget. Ukurannya tuh gede ya, size-nya tuh gede, kayak bisa 2 kali hap. Terus dia tuh meaty dimsumnya dan ada kayak potongan udangnya gitu, kerasa keras-kerasnya. Terus dia tuh gurihnya tuh dari kaldu gitu, kaldu udangnya itu bukan gurih micin. Kulitnya juga tipis, pokoknya aku suka banget. Dimsum terbaik. Ayo makan yuk, let's go makan. Cocolannya itu sama sambal asam manis ini yang mirip-mirip sama sambal Bangkok, jadi nggak sama chili oil ya. Iya benar. Semiti ini parah sih, nikmat banget. Oh ya, 3 batagor ya, 3 tahu.
dawet telasi Ibu Dermi yang katanya sih itu favoritnya Pak Presiden Jokowi. Udah ada nih guys. Jadi es telasi Bu Dermi ini ada telasi pastinya, terus ada bubur sumsum, ada ketan hitam yang aku nggak biasa suka ketan hitam, tapi di sini tuh enak gitu ya. Dan juga pastinya ada dawetnya tuh kayak cendol gitu yang warnanya hijau. Pokoknya seger banget. Harganya cuma 12 ribuan aja per porsi. Kalau kita mau take away juga bisa, nanti dipakein tin wall. Dan ini tuh jualannya mulai jam 9 pagi. Jadi kalau datangnya ke pagian kayak aku tadi ya belum ada. Mbak gimana Mbak? Maaf ya, Jangan lupa beli sambal pecel. Nih, lihat. Enak banget sambal. Tadi boleh dikasih coba gitu. Seperempat harganya 20 buat yang sedang. Sedang juga udah agak pedas, jadi kalau mau yang lebih pedas ada versi pedasnya. Bukanya di jam berapa? Sampai? Jam sampai jam 6 ya. Ada apa mah? ini sekoteng. Ingat dulu waktu ada almarhum. Ini papa dulu suka sekoteng. Kalau ke pasar gede, coba deh beli bawangnya. Bawang kacangnya. Ini kacangnya enak banget loh. Abis dari pasar gede tadinya mau ke pasar Triwindu yang pasar barang antik gitu, tapi nggak jadi karena susah dapet parkir. Akhirnya kita mau ke Kampung Batik Kauman. Nah, tadi aku parkir di seberang Kusuma Sari Resto. Terus mau jalan kaki ke pasar ke Kampung Batik Kauman. Karena kan ini Kampung Batik Kauman jalannya agak kecil. Jadi kalau nyari parkir di dalamnya agak ribet. Gitu. Tuh. Jadi ya si Kampung Batik ini tuh sepanjang jalan banyak toko-toko batiknya gitu. Bahkan ada yang kita tuh bisa wisata sambil membatik gitu. Terus banyak spot fotonya juga buat bersuah foto. So far sih spot fotonya gratis ya, nggak ada yang mintain. Pintar-pintar kita aja lah nyari spotnya. Begitu. Jadi ala-ala vintage Jawa gitu kali ya. Terus kalau ditanya batiknya yang bagus yang mana, kurang tahu juga sih. Untuk range harganya variatif ya, karena ada yang menengah ke atas, tapi kalau kita bisa belusukan ya, ada juga yang kayak home industrinya itu murah meriah. See you next part.